Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat serta hidayahnya kita dapat menunaikan ibadah puasa pada bulan dan tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul 3 jenis hati manusia. Manakah kondisi hati kita? Sahabat filah, pernahkah kalian merasa begitu semangat dalam beribadah, tapi di lain waktu merasa sangat malas, bahkan hanya untuk sekedar berdoa? Ternyata kondisi itu bersumber pada pusat dalam tubuh kita, yaitu hati. Ibarat sebuah mesin, hati juga punya status. Ada yang berfungsi sempurna, ada juga yang sudah mulai rusak, dan ada yang sudah mati total. Maka dari itu, marilah kita mencari kondisi hati kita melalui kacamata para ulama. Dalam Al-Quran, kondisi hati yang paling ideal disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang-orang yang menghadap pada Allah dengan hati yang bersih. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan tentang qalbun salim adalah hati yang bersih dan suci dari syirik dan penyakit batin. Hati ini adalah hati yang selamat karena ia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya seperti cermin yang sangat bening. Ia memantulkan cahaya kebenaran tanpa penghalang sedikit pun. Pada kitab Ighatsatul Lahfan, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati manusia terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, yakni qalbun salim atau hati yang sehat, adalah hati memiliki kehidupan dan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia cepat merespon kebenaran dan benci kepada maksiatan. 2. Qalbun marid atau hati yang sakit, adalah hati yang memiliki kehidupan tapi masih mengandung bibit penyakit. Di satu sisi, ia punya iman, tapi di sisi lain, ia masih mencintai syahwat, riya, dan juga hasad. Analoginya seperti tubuh yang sedang demam. Masih bisa bergerak, tapi tidak selera menikmati makanan berupa amal ibadah. Yang ketiga, yakni qalbun marid atau hati yang mati, adalah hati yang sudah tidak mengenal Tuhannya dan hanya mementingkan hawa nafsu. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hati ini sudah tertutup rapat. Semoga Allah menghindarkan kita dari kondisi hati tersebut. Bagi kita generasi digital, penyakit hati seringkali lewat melalui layar smartphone. Rasa iri melihat pencapaian orang lain atau rasa ingin dipuji melalui konten adalah virus yang membuat hati kita menjadi marid. Dalam mazhab Syafi'i, para ulama menekankan tentang pentingnya penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Jika hati kita merasa sakit, maka obatnya adalah memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jika dalam hati kita sudah mulai ada penyakit, maka janganlah biarkan penyakit itu menjadi besar, karena akan menyebabkan hati kita menjadi marid. Sahabat sekalian, marilah kita sering-sering melakukan check-up batin. Apakah hati kita masih bersih atau sudah mulai rusak atau bahkan sudah mulai membatu. Ingatlah, yang dilihat Allah bukan seberapa keren penampilan luar kita, tapi seberapa bersih kondisi hati kita yang kita bawa menghadapnya. Ada mafhudat berbunyi, laisal jamala bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi.
Bukanlah keindahan itu terlihat dari bukanlah keindahan itu terlihat dari pakaian yang kita pakai. Akan tetapi keindahan itu terlihat dari ilmu dan adab. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan kita qalbun salim, yang selamat di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.